Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku kelas 6 yang Bapak banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Kita masuk pada pembelajaran ketiga. Isi materi pada pembelajaran 3 itu yang pertama adalah bahasa Indonesia. Pada bahasa Indonesia ini membahas tentang menentukan informasi penting dalam bentuk diagram alir. Kemudian yang kedua itu adalah IPA. IPA nanti membahas tentang rangkaian seri. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia, itu adalah menentukan informasi penting dalam bentuk diagram alir. Nah, kemarin pada pembelajaran 1 kita sudah membahas tentang teks eksplanasi ilmiah. Apa sih teks eksplanasi ilmiah itu? Nah, teks eksplanasi ilmiah itu adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun berdasarkan atau menurut prinsip sebab akibat. Teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau pembukaan, deret penjelas atau isi, dan penutup atau kesimpulan. Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Bagian deret penjelas itu berisi urutan, uraian, dan penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Sedangkan bagian penutup adalah kesimpulan yang berisi interpretasi. Interpretasi itu sama dengan pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Untuk menentukan informasi penting pada teks eksplanasi ilmiah atau informasi penting tersebut bisa kita jelaskan dalam bentuk diagram alir. Nah, saat membuat diagram alir, kita tuliskan informasi sesuai urutan paragraf. Kita pastikan informasi pada diagram alir sesuai dengan isi teks. Nah, contoh dari diagram alir itu seperti ini. Ada panahnya ke bawah, ke bawah, ke bawah ini. Ini kan ada panah ke bawah, panah ke bawah lagi, panah ke bawah lagi. Ini namanya diagram alir. Nah, ini kan sebuah teks eksplanasi. Biasanya itu paragraf pertama itu topik masalah. Nah, paragraf kedua ini uraian penjelas, ketiga juga uraian penjelas, keempat uraian penjelas, dan terakhir ini adalah kesimpulan atau interpretasi. Kemudian pada mata pelajaran IPA kita membahas tentang rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik ini kita fokuskan pada rangkaian listrik seri. Rangkaian seri itu disusun berurutan tanpa ada cabang. Nah, pada pemasangan rangkaian seri itu baterai akan dihubungkan dengan kedua lampu sehingga nyala yang dihasilkan lebih redup. Kita lihat gambarnya seperti ini. Nah, nyala lampu dari dua lampu bahkan lebih redup apabila dibandingkan dengan nyala sebuah lampu yang dihubungkan dengan sebuah baterai. Mengapa demikian? Hal ini karena makin banyak lampu pada rangkaian seri, makin besar hambatan totalnya. Dengan demikian, arus yang mengalir akan semakin berkurang, yang menyebabkan nyala lampu akan redup. Ini kan ada sebuah lampu, ada 1, 2 ini.
Nah, apabila pada rangkaian seri lampunya ini, lampu kedua ini, 1, 2 ini nyalanya lebih redup. Berarti arus listrik ini dibagi menjadi 2 lampu. Lampu ditambah menjadi 3, berarti ya semakin redup lagi karena arus listriknya dibagi menjadi atau dibagi oleh 3 lampu tersebut. Kalau berdasarkan gambar ini, arus listriknya ini dibagi oleh 2 lampu. Jadi rangkaian seri itu ciri-cirinya yaitu nyala lampunya itu semakin redup, salah satunya. Jadi yang kedua, apabila salah satu lampunya mati atau padam, lampu yang lain juga ikut padam. Ketika kalian nanti membuat rangkaian listrik sederhana, nah sebelum belajar membuat rangkaian listrik sederhana, kita harus mengetahui panduan keselamatan kerja. Nah, apa sih panduan keselamatan kerja ini? Nah, panduan keselamatan kerja ini agar tidak tersetrum ketika nanti praktek membuat rangkaian seri. Ada beberapa panduan keselamatan kerja sebelum kita membuat rangkaian listrik sederhana. Contohnya seperti ini. Panduannya yang pertama, memastikan semua bahan dalam kondisi yang baik. Misalnya baterai tidak berkarat atau bocor. Memastikan tangan kering dan bersih saat akan melakukan percobaan. Agar apa? Agar tidak tersetrum. Menggunakan benda tajam dan peralatan listrik secara berhati-hati. Menggunakan alat dan bahan dengan semestinya. Untuk tugas pembelajaran 3, yang pertama itu adalah mengerjakan buku siswa halaman 28. Nah, seperti ini halaman 28 itu membuat gambar rancangan lampu seri sederhana. Nah, berapa jumlah lampunya itu terserah kalian, lebih dari 2 juga boleh. Kemudian untuk tugas pembelajaran ketiga yang nomor 2 itu adalah mengerjakan LKS tema 3 pembelajaran 3 halaman 12 seperti ini. Nah, dikerjakan yang room 1 dan room 2. Nah, room 2 ini kalian harus membaca buku materi atau bacaan sebelumnya atau teks eksplanasi di halaman sebelumnya. Nah, pada kotak ini cukup ditulisi paragraf berapa, nah ya. Yang Bapak centang ini hanya ditulisi paragraf berapa. Misalkan di sini paragraf 1, jadi berarti paragraf 1. Kalau yang room 1 ini ya dijawab sesuai dengan bacaan atau teks eksplanasi pada halaman sebelumnya. Kemudian tugas pembelajaran yang ketiga itu adalah mencatat materi tema 3 subtema 1 pembelajaran ketiga. Nah, pada pembelajaran keempat kita akan membahas 2 mata pelajaran. Yang pertama itu adalah bahasa Indonesia, menentukan informasi penting dalam bentuk diagram alir. Kemudian yang kedua adalah PKN, itu adalah materinya tentang tanggung jawab. Untuk yang pertama itu adalah bahasa Indonesia, membahas tentang menentukan informasi penting dalam bentuk diagram alir. Nah, seperti materi sebelumnya di pembelajaran 3, kalian kan sudah dijelaskan tentang teks eksplanasi ilmiah, kemudian contoh diagram alir. Nah, untuk lebih mendalam lagi tentang diagram alir, bisa dilihat lagi contohnya seperti ini. Dikatakan diagram alir itu seperti ini. Nah, ada tanda panah ke bawah, ini namanya diagram alir. Kalau di tema 3 kemarin kan bentuknya diagramnya itu bentuk peta pikiran. Nah, sekarang ganti diagram alir. Nah, seperti ini. Ini yang pertama itu biasanya paragraf 1 itu membahas tentang apa. Kalau teks eksplanasi kan membahas tentang pembukaan, kemudian uraian atau isinya di paragraf 2, 3, dan 4. Kemudian yang terakhir itu pasti kesimpulan atau pesan pribadi pengarang. Kemudian pada pembelajaran keempat itu mata pelajaran yang kedua adalah PKN. PKN nanti membahas tentang tanggung jawab.
apa sih yang dikatakan atau dinamakan tanggung jawab? Sebelum masuk ke tanggung jawab, kemarin kita sudah membahas bahwa setiap warga negara memiliki hak masing-masing. Nah, penggunaan hak harus didasari sikap tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas serta kewajiban yang seharusnya ia lakukan. Sebagai contoh, misalkan hak kalian kan mendapat atau memanfaatkan listrik. Nah, ketika menggunakan listrik, kalian memiliki tanggung jawab untuk menerapkan perilaku hemat energi. Itu merupakan contoh dari tanggung jawab. Kita pasti mempunyai banyak barang yang menjadi hak kita. Nah, kita itu harus bertanggung jawab terhadap barang-barang yang kita miliki. Nah, contohnya atau contoh cara menggunakan barang dengan bertanggung jawab itu bisa dilihat pada tabel berikut ini. Contoh itu sandal, misalkan penggunaannya kan dipakai saat di rumah. Nah, cara merawatnya dicuci secara rutin. Manfaat jika bertanggung jawab, kaki kita terlindungi. Kemudian sepatu dipakai saat pergi dan bepergian dan ke sekolah. Nah, tanggung jawabnya itu adalah segera dikeringkan ketika basah. Manfaatnya tanggung jawabnya itu adalah sepatu itu awet dan tidak bau. Kemudian banyak lagi, misalkan nih ada tas sekolah, buku pelajaran, pakaian dan seragam sekolah, sepeda misalnya, kemudian meja belajar. Kalau misalkan bendanya sepeda, penggunaannya kan berkendara di jalan dengan baik dan tidak digunakan untuk mengebut. Nah, cara bertanggung jawabnya atau tanggung jawabnya adalah segera dipompa jika ban kempis, kemudian segera dicuci ketika kotor. Nah, manfaatnya jika bertanggung jawab adalah ban sepeda tidak mudah bocor, kemudian sepeda terlihat bersih, dan lain-lain. Ada banyak ya benda yang kalian miliki. Nah, kalian juga harus bertanggung jawab terhadap barang atau benda yang menjadi milik kalian. Kemudian kita sudah tahu manfaat menggunakan barang dengan bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab dalam menggunakan barang berarti bertanggung jawab atas hak yang kita dapatkan. Selain barang, masih banyak hal atau banyak hak yang harus kita gunakan secara bertanggung jawab. Mari kita perhatikan tabel berikut ini agar semakin paham. Contoh nih di rumah. Haknya itu kan di rumah kan banyak haknya. Di sini disebutkan ada 2 contoh hak di rumah. Misalkan hak yang pertama itu adalah hak tumbuh kembang. Nah, cara bertanggung jawabnya itu adalah bermain dengan tenang, kemudian merapikan mainan. Manfaatnya, mainan tidak cepat rusak, rumah tetap rapi, anggota keluarga yang lain juga tidak terganggu. Kemudian hak tumbuh kembang lagi. Cara bertanggung jawabnya itu makan dengan teratur dan mencuci peralatan makanan. Manfaatnya adalah rumah tetap bersih dan rapi, alat makan bersih juga tetap tersedia, tubuh kalian tuh tumbuh dengan maksimal. Kemudian tempatnya di sekolah, haknya itu adalah hak tumbuh kembang. Nah, hak tumbuh kembang ini cara bertanggung jawabnya adalah membaca buku di perpustakaan dengan tenang. Kemudian manfaatnya itu adalah semua pengunjung perpustakaan dapat fokus dan nyaman saat membaca. Kemudian masih di sekolah, contoh selanjutnya adalah contoh hak tumbuh kembang. Nah, cara bertanggung jawabnya menggunakan fasilitas yang ada di sekolah dengan semestinya. Kemudian manfaatnya yaitu fasilitas sekolah tidak cepat rusak dan dapat digunakan oleh siswa lain. Kemudian tempatnya di masyarakat, itu haknya yang di masyarakat adalah hak perlindungan. Cara bertanggung jawabnya itu adalah bermain di dalam taman atau lapangan. Kemudian manfaatnya itu ada keselamatan diri dapat terjaga. Misalnya selamat dari pengendara motor yang mengebut karena bermainnya di lapangan atau di taman, jadi tidak ada pengendara motor yang mengebut. Kemudian hak di masyarakat yang kedua adalah hak berpartisipasi.
Contoh bertanggung jawabnya adalah mengikuti kegiatan kerja bakti sesuai dengan kemampuan. Kemudian manfaatnya itu adalah pekerjaan selesai dengan baik dan dapat berinteraksi dengan warga lain. Jadi ketika ada lingkungan itu ada kegiatan kerja bakti, kalian harus datang mengikuti kerja bakti sesuai dengan kemampuan kalian. Jangan malah melihat kemudian menghabiskan makanan untuk orang yang ikut kerja bakti. Kemudian untuk tugas pembelajaran 4 itu adalah mengerjakan buku siswa halaman 33. Nah, seperti ini merupakan diagram alir. Jadi dibuat kotak-kotak seperti ini, ada panahnya ke bawah ini. Nah, ini paragraf 1 topik masalah ini dijawab sesuai teks eksplanasi ilmiah di halaman sebelumnya. Nah, kemudian dayat penjelasnya, ini siapakah Thomas Alva Edison, dijelaskan. Bagaimana kemudian paragraf ketiga berupa dayat penjelas, ini bagaimana Thomas Alva Edison menentukan bola lampu pijar. Kemudian paragraf keempat atau paragraf terakhir, kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Ini apa yang dapat kamu simpulkan? Ya, jadi kamu simpulkan diri, kamu ambil dari paragraf keempat. Untuk tugas pembelajaran 4 selanjutnya itu adalah mengerjakan buku siswa halaman 39 dan 40. Kemudian mengerjakan LKS tema 3 pembelajaran keempat halaman 17. Jadi dikerjakan yang room 1 dan room 2. Nah, dikerjakan sesuai dengan perintahnya. Kalau room 3 ini sementara belum dikerjakan dulu ya. Nah, ini yang dikerjakan hanya room 1 dan room 2. Room 1 dan room 1 itu kan menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan, mudah sesuai dengan bacaan. Kalau room 2 itu ada memberi centang untuk hak dan memberi tanda silang untuk merupakan kewajiban. Nah, ini. Kemudian tugas pembelajaran 4 yang terakhir itu adalah membuat catatan materi tema 3 subtema 1 pembelajaran keempat. Nah, terima kasih. Tugasnya nanti dikerjakan, kemudian hasil pekerjaannya itu dikirim ke Bapak Guru, kemudian hasil pekerjaan kalian ini sebagai absensi kalian. Jadi Bapak harap nanti tugasnya segera dikerjakan, kemudian segera dikirimkan ke Bapak. Bapak ucapkan terima kasih. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada kurangnya Bapak mohon maaf yang setulus-tulusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.